Ini juga kita ini sekarang memang sudah pada posisi yang sangat darurat. Narkoba perlu sebuah revolusi moral, revolusi mental untuk merubah posisi kita. Ada 40-50 orang meninggal mati karena narkoba setiap hari. Jangan dipikir setiap tahun. Setiap hari 50 mati meninggal karena narkoba. Kalau dikalikan 1 tahun 18.000 kurang lebih meninggal karena narkoba, sia-sia. Kemudian ada 4,5 juta yang harus direhabilitasi. 4,5 juta. Ini problem yang sangat besar. Dan 1,2 juta yang sudah tidak bisa direhab karena memang sudah sulit untuk direhabilitasi. 1,2 juta. Apakah ini akan kita biarkan begitu saja? Saya sampaikan tidak. Oleh sebab itu, gerasi yang masuk kepada Presiden di meja saya ada 64. Saya tanda tangani semuanya, tapi ditolak. Tidak ada. Ini kedaulatan hukum kita. Jadi tidak berpengaruh ya Pak? Tidak ada. Ini masalah, saya kira masalah teknis, masalah lapangan. Tanyakan ke Jaksa Agung. Tidak ada. Ya, tadi kita saksikan sama-sama komitmen Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan narkoba. Tapi yang saya ingin tanyakan yang menarik adalah masalah ini kembali ke masalah hukuman mati. Ada perbedaan reaksi di saat hukuman mati ini kemudian dilakukan di Malaysia dan Singapura. Reaksi dari ada warga negara Australia kemudian dieksekusi di sana, tapi reaksinya kemudian berbeda di saat dilakukan di Singapura dan juga di Malaysia. Pemerintah Australia bahkan mengapresiasi dan menjadikan itu sebagai amunisi untuk menghimbau warga negaranya tidak bermain-main dengan narkoba. Mengapa yang saat ini berbeda? Dua alasan kalau menurut saya. Satu adalah di Australia isu Indonesia kerap kali menjadi komoditas politisi mereka di sana. Kita tahu sekarang ini sedang ada persaingan antara Tony Abbott dan Julia Bishop untuk menjadi Perdana Menteri dan mempertahankan kursi Perdana Menteri, sehingga perlu ada isu-isu seksi. Yang kedua adalah karena selama ini pemerintahan SBY menafsirkan politik luar negeri yang bebas aktif itu sebagai thousand friends zero enemy. Sehingga mungkin saja pihak Australia akan mencoba-coba untuk melobi dan lain sebagainya, sehingga para warga mereka yang harus menjalani hukuman mati akan terbebas. Ternyata tafsiran politik Pak Jokowi dalam kaitan dengan luar negeri bebas aktifnya adalah semua sahabat sampai dengan kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia dirugikan. Pada saat itu Indonesia akan berhadapan, dan saya rasa sekarang pemerintah dunia akan tahu bahwa Indonesia tidak lagi seperti masa-masa lalu. Nah, tapi gini Mbak Eva, saya ingin sampaikan juga bahwa kalau tadi Pak Tony Spontana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menjalankan perannya sebagai eksekutor, memang itu fungsi dari Kejaksaan Agung. Nah, sekarang ini Kejaksaan Agung mendapat dukungan oleh publik untuk dua hal. Satu, karena kepentingan nasional kita yang tadi Pak Jokowi katakan darurat narkoba itu harus dijalankan. Dan yang kedua adalah karena kita tidak mau ada satu negara pun yang bisa mengintervensi kedaulatan hukum kita. Dan saya harus ingatkan bahwa Indonesia dengan Australia sudah membuat perjanjian yang namanya Lombok Treaty, dan di situ pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia sama-sama akan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Dalam konteks ini adalah kita menjalankan kedaulatan hukum kita. Oleh karena itu seharusnya Australia tunduk dan patuh dengan Lombok Treaty dan menghormati kedaulatan Indonesia. Tunduk dan patuh. Setuju, Mas Tantowi?
Kalau saya melihat menambahin apa yang disampaikan Prof, ada dua hal mengapa Australia bertindak seperti ini. Pertama, kita patut kita akui Pak bahwa kita selama ini kan tidak konsisten dalam melaksanakan sistem hukum kita. Artinya bahwa sistem hukum kita itu bisa dinegosiasikan. Ketika kita tiba-tiba firm, ketika kita tiba-tiba keras dalam menjalankan hukuman mati ini, mereka lantas kaget. Terkaget-kaget. Loh kok tidak seperti biasanya ini bisa seperti ini. Yang kedua, sama dengan Prof tadi, ini pemerintahan baru. Biasanya pemerintahan baru itu mereka coba-coba. Permohonan clemency ini atau gerasi ini sudah mereka lakukan pada saat pemerintahan Pak SBY. Pada tahun 2013, saya bersama dengan 2 orang anggota DPR itu di Brazil. Dan mereka langsung mengatakan itu atau meminta itu kepada kami dan kami sampaikan kepada Pak SBY. Pak SBY tidak memenuhinya. Jadi mumpung pemerintahan baru, siapa tahu pemerintahan baru ini bisa diajak negosiasi. Tapi justru kemudian ditolak. Tentunya kita harapkan eksekusi mati kedua terpidana narkoba ini akan bisa menunjukkan kedikdayaan Indonesia di mata dunia juga tentunya. Mas Tantowi dan juga Prof. Hikmahanto, terima kasih sudah hadir di studio Kupas 7 dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang telah setia bersama kami. Saya Fajulianti pamit, selamat malam dan sampai jumpa pekan depan.